Warga korban banjir bandang asal desa Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan menempuh perjalanan sejauh puluhan kilometer menuju tenda pelayanan kesehatan bagi korban banjir. Mereka yang terdiri atas lansia dan anak-anak ini harus keluar hutan, melewati medan terjal, dan sungai berarus deras. Banjir bandang mengakibatkan 12 desa terisolasi. Selain itu, 13 orang meninggal dunia, ratusan rumah rusak, dan ribuan warga mengalami krisis air bersih. Sementara itu, pembagian ratusan paket sembako dan air bersih kepada sejumlah korban terdampak banjir di Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak parah karena berada di bantaran sungai Walanai yang dekat dari Danau Tempe. Dari data BPBD, sebanyak 35 desa dan kelurahan di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo terdampak banjir, sebanyak 6.000 rumah juga ikut tergenang. Selain itu, kondisi banjir dan tanah longsor yang melanda 2 kecamatan di Kabupaten Pingrang, Sulawesi Selatan, yakni Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor di beberapa titik. Selain memutus jalan penghubung, longsor juga merusak 2 rumah warga. Satu warga di desa Ulu Sadang pun meninggal dunia terseret derasnya arus banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca diguyur hujan tebing setinggi 50 meter di Desa Bala, longsor dan menutup jalan penghubung Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Kamis sore. Akibatnya sejumlah kendaraan di Jalan Poros Mamasa yang nekat menerobos terjebak material longsor hingga harus ditarik dengan kendaraan lainnya. Kemacetan juga terjadi di sekitar lokasi hingga 2 jam. Hal ini terjadi karena sejumlah pengendara tidak bisa dan takut melintas sebab masih terjadi longsor susulan. Guna mengantisipasi kemacetan, polisi diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Kami sedang melakukan buka tutup jalur untuk semua kendaraan baik dari arah Mamasa maupun dari arah Polewali, sehingga diharapkan walaupun situasinya seperti ini masih dapat dilalui oleh kendaraan baik itu. Kita beralih ke informasi lainnya. Isak tangis mewarnai prosesi pengabenan Taruna STIP Putu Satria. Prosesi pengabenan dimulai upacara kedinasan yang dilakukan Taruna STIP. Tangis keluarga almarhum Putu Satria Anantarustika, korban penganiayaan di kampus STIP, pecah saat kobaran api melahap peti jenazah. Prosesi pengabenan atau pembakaran jenazah dilakukan di Setra Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Sebelumnya, sejumlah taruna STIP yang merupakan rekan almarhum melakukan upacara kedinasan melepas upacara pengabenan. Prosesi berlangsung dengan tertib dan melibatkan masyarakat desa adat setempat. Iring-iringan jenazah dilakukan dari rumah korban berjalan sejauh 1 km ke Satra atau kuburan setempat. Usai melakukan ritual pembakaran jenazah, abu Putu Satria Ananta akan dilarung ke laut. Terima kasih semua kepada seluruh aparat yang membantu keluarga kami, Menteri Perhubungan, wartawan, sampai proses keponakan saya selesai dengan baik. Terima kasih. Karena habis pembakaran kita hanyut atau ngelarung ke pantai. Sementara itu, penyidik Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban.
Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan kakak kelas dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Dari Kelungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencopot direktur dan sejumlah pejabat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Cilincing, Jakarta. Budi menegaskan akan melakukan pembenahan dan melakukan moratorium atau tidak menerima siswa baru selama 1 tahun. Suatu evaluasi bagi kami, dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di FIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab. Kita beralih ke informasi lainnya. Protes mahalnya UKT di Universitas Riau melalui media sosial, seorang mahasiswa dilaporkan ke polisi oleh rektornya sendiri. Laporan dibuat dengan menggunakan Undang-Undang ITE ke Polda Riau. Obral Pendidikan Kampus Universitas Riau kali ini khusus 2024 kami punya banyak penawaran istimewa oleh Sri Indarti, broker pendidikan Universitas Riau. Beberapa jurusan. Seorang mahasiswa berinisial KA mengunggah video bernada protes atas mahalnya biaya kuliah. Ia bahkan menyebut rektornya sebagai broker pendidikan. Tidak terima dengan tudingan mahasiswanya, Rektor Unri Sri Indarti melaporkan akun yang memposting video ini ke polisi. KA, mahasiswa jurusan pertanian semester akhir di Unri ini dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Usai viral di media sosial, Rektor Unri Sri Indarti mencabut laporannya. Ia beralasan laporan awal dibuat sebelum mengetahui bahwa pemilik akun tersebut adalah muridnya sendiri. Dari awal, tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Riau. Tetapi yang dilaporkan adalah akun atas nama Aliansi Mahasiswa Penggugat, yang menyebabkan terjadi misinformasi. Selaku Rektor Universitas Riau, saya tidak bermaksud untuk melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa saya sendiri, tidak membungkam kebebasan menyampaikan pendapat, dan tetap memberikan ruang untuk melakukan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan termasuk iuran pengembangan institusi dan uang kuliah tunggal. Karena hasil penyelidikan di Polda Riau sudah diketahui pemilik akun adalah mahasiswa Universitas Riau, maka persoalan ini tidak dilanjutkan dan kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Selain mencabut laporan, pihak kampus juga berencana untuk mengkaji kebijakan terkait penetapan UKT. Kampus berdalih kebijakan UKT semata-mata diambil demi kemajuan pendidikan di kampus tersebut. Di Obral Pendidikan Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan.